Guys, balik lagi bersama gua Michael Raja Terakhir dari Isekai dan di Isekai Coffee as always. Di konten kali ini dengan segitu banyak drama yang ada, tapi belum ada satupun drama yang menurut gua signifikan dan isekai material ya. Tetap seperti biasa. Which is sebenarnya ini adalah sebuah fenomena yang bagus juga buat kalian dan buat gua. Kalian dan gua sama-sama sehat, khususnya gua ya, gua sehat nggak marah-marah ya. Tapi buat teman-teman yang merindukan drama dan mempertanyakan isekai kan is all about drama, nggak juga guys. Jadi isekai drama itu adalah sebuah kecelakaan ya, yang menjadi kebiasaan. Tapi kalau bisa sih dan kalau boleh, gue juga sebenarnya mau ngurangin bahas-bahas drama, pengen balik ke rootsnya isekai, yaitu bahas pop culture secara keseluruhan dan ngasih tahu ke kalian insight-insight yang kalian nggak tahu gitu ya. Seperti contohnya konten kemarin sama Frank, which is dapet sambutan yang menurut gue luar biasa dari semua teman-teman yang nonton ya. Thank you buat semua teman-teman yang mengencourage gue konten-konten seperti itu lebih menarik daripada drama. Thank you banget ya guys. Tapi then again, nggak ada dramanya konten isekai belakangan ini adalah bukan karena apa, tapi memang karena dramanya nggak ada yang bagus. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, terus saweria di pojok kanan bawah seperti biasa, as always ya, nggak berubah itu ya. Terus konten kali ini kita mau ngapain? Jadi gua dapet banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang datang ke isekai, khususnya yang ngopi di sini. Dari beberapa komen itu yang minta gua untuk ngebahas games. Sebenarnya gue juga bingung kalau mau ngebahas video games itu gimana gitu ya, karena kan gue bukan YouTuber gamers gitu. Itu salah satu poinnya. Dan kedua, gue ngerasa game yang gue mainin itu adalah game yang boring gitu, yang suka nggak banyak gitu. Jadi gue nggak tahu apakah kalau gue ngomongin game akan seramai itu atau tidak gitu. Tapi kemarin waktu lagi sama Frank selesai pulang, sebelum pulang selesai syuting, kita di depan Frank rokok, gue nemenin sambil minum kopi, kita ada kepikiran mau ngebahas game. Jadi di konten kali ini gue akan ngebahas game, tapi yang light aja dulu. Itu game yang menurut gue keren dan game yang gue mainin. Jadi sekali lagi sudut pandangnya adalah sudut pandang gue sebagai gamers ya. Di sini gue ngebahas game-game favorit gue. Jadi buat temen-temen yang anak-anak game, silakan ikutin, silakan ikutan, dan silakan juga komen. Oke guys, jadi game ini nggak ada nomor urutan secara rating ya. Jadi ini gue random aja, cuman tetap gue kasih nomor ya. Nomor satu nih, game yang menurut gua wajib banget kalian mainin ya, teman-teman semua mainin adalah Resident Evil series. Itu kalian wajib banget mainin dari Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 6, terakhir berapa sih? 7 atau 8 ya? 7 atau 8 tuh gue lupa, yang Village itu, Village 8 ya. Terus habis itu Resident Evil 0 remake dari Nintendo GameCube yang terus di porting juga ke Nintendo Switch. Terus habis itu Resident Evil Code Veronica, habis itu Resident Evil Retaliation apa sih? Menurut gue Resident Evil series itu mantep banget ya. Terus remake-nya yang buat PS4 dan PS5, tapi yang VR-nya gue nggak nyentuh sama sekali karena gue pusing main VR ya. Dan menurut gue tuh secara cerita bagus, secara gameplay bagus, dan secara grafik tuh keren banget. Dan waktu gue main di PS1 zaman dulu, itu gue main berkali-kali sampai gue dapetin Basoka yang unlimited ammo. Jadi itu nyantol banget. Dari situ gue ngikutin tuh seriesnya tuh. Gue pokoknya setiap ada Resident Evil, konsol apapun pasti gue tungguin dan gue beli gitu. Sampai beberapa yang udah gue mainin di PlayStation, terus diskon di Nintendo Store, itu gue beli lagi guys. Karena ya memang feelnya beda aja sih. Main di Nintendo itu beda, bisa dibawa kemana aja ya. Dan ya menurut gue itu worth to buy dan harganya sekarang udah murah guys. Tapi kalau yang sekali lagi yang VR sama yang cloud based gaming itu gue nggak nyentuh sih. Satu ya karena gue memang males, dua karena internetnya masih belum stabil. Tapi itu dulu, gue nggak tahu sekarang. Jadi mungkin teman-teman yang main cloud based gaming mungkin tahu ya, silahkan aja tulis juga di komen ya. Game kedua yang menurut gue teman-teman wajib banget mainin itu adalah game-game horor di luar Resident Evil. Contohnya Dead Space, itu keren banget. Terus ada lagi di PS5 yang kemarin gratisan itu keren banget. Gamenya masih game-game AAA juga, terus mahal. Terus tiba-tiba gratis bulan apa di PS Plus, gue redeem juga gratisannya, dan itu gue main dan itu menurut gue bagus. Nah, terus game-game survival horror yang lagi yang kayak gitu, misalkan Alien segala macam. Nah menurut gue itu keren-keren banget ya. Jadi gue entah kenapa ya, gue selalu suka aja dengan game-game yang berbau horror dan sci-fi. Tapi nggak tahu juga teman-teman. Game ketiga yang menurut gue mantep banget ya, gue nggak tahu nih nyebutnya mereka ini adalah genre apa, tapi menurut gue action RPG kali ya, mungkin ya menurut gue ya, gue bisa aja salah. Jadi buat teman-teman yang
lebih tahu dari gua. Sorry kalau gua salah, tinggal dilurusin aja. Jadi contohnya apa yang menurut gua action RPG itu kayak Nioh, kayak Sekiro, terus apalagi ya, Onimusha gitu. Nah itu menurut gua game-game yang keren banget. Salah satu contohnya lagi yang paling gampang adalah apa? God of War. Itu menurut gua keren banget dan worth to play banget. Jadi secara lore ceritanya keren, ada sejarah-sejarahnya di belakangnya walaupun ya dipreset-presetin gitu ya. Terus secara grafik keren, secara gameplay juga bagus, secara kontrol juga bagus. Contohnya apalagi selain itu? Assassin's Creed. Itu keren banget. Selalu ada cerita-cerita backstory di belakangnya yang nyambung ke ya masa lalu Da Vinci lah, siapalah, dan itu menurut gua mantep banget. Jadi itu yang menurut gua ya, tapi gua bisa aja salah. Nah, keempat nih, genre yang menurut gua keren ya guys, itu game fighting. Gak bisa lepas dari yang namanya Tekken, dari yang namanya Street Fighter. Tapi game fighting di luar itu termasuk Mortal Kombat, King of Fighters, terus apalagi ya. Jujur gue nggak kena sih guys, gue nggak tahu kenapa ya, gue nggak kena. Tapi kalau yang namanya Street Fighter, mulai dari Street Fighter 4, 5, dan yang 6 gue belum nyentuh nih, gue belum tahu nih gameplaynya. Tapi 4 dan 5 tuh gue kena banget. Street Fighter sebelumnya gue hanya main tapi casual play doang. Tapi kalau yang 4 udah kompetitif tuh, maksudnya udah sama teman-teman tuh kalau kalah tuh udah yang gimana dan ngulik gitu ya. 5 juga ngulik gitu kan. Jadi gue ngerasa gue cukup lah, nggak malu-maluin lah kalau main lah. Tekken pun gue ngerasa cukup lah. Tapi Tekken yang gue ngerasa cukup, ternyata waktu kemarin ada turnamen Tekken di Isekai, gue dibantai guys. Padahal gue sebenarnya ngerasanya udah jago, anjay. Ternyata masih aja jauh men. Jadi yang kita rasa kita jago ternyata masih cupu banget. Gitu. Anjing, gue dibantai habis-habisan itu. Nah jadi kalau game-game fighting itu menurut gue wajib lah ya. Tapi untuk kalau gue cuman kenanya di Tekken sama di Street Fighter doang. Entah kenapa, gue juga nggak tahu. Mungkin karena gameplaynya, mungkin karena backstory-nya, mungkin karena gue kecil gue main begituan. Ya intinya gue nggak tahu lah ya. Game kelima nih, genre kelima yang menurut gua teman-teman wajib banget main, dan ini yang membuat gua edik dan membuat gua ngikutin konsol lagi. Sebenarnya gua tuh udah selesai di PS4, gua udah nggak mau beli konsol lagi, gua cuma mau beli handheld konsol aja sambil nungguin PlayStation keluarin next gen konsol handheldnya mereka. Tapi karena ternyata di remake Demon's Soul, jadi gua akhiran belilah si PlayStation 5. Itu salah satu alasan gua beli PS5 ya guys ya. Yang lainnya menurut gua game-game portingan-portingan yang pada masanya menurut gua belum signifikan banget. Di PS4 itu gua kenalan dengan yang namanya Bloodborne. Dari Bloodborne itu gua kena banget guys. Gua ngulik banget. Gua penasaran banget. Dari situ akhirnya gua mulai memberanikan diri membuka pintu neraka masuk ke Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Demon's Soul. Semua Soul series tuh gue mainin. Dari situ baru gue mulai nyentuh yang namanya Sekiro. Tadinya Sekiro itu gue nggak nyentuh sama sekali. Walaupun gameplaynya beda ya, tapi gue mulai mengeksplor ke situ gitu. Nah, game Soul series yang terakhir gue mainin dan sampai sekarang masih gue mainin walaupun gue udah tamat, gue tetap mainin adalah tidak lain tidak bukan Elden Ring. Jadi menurut gue, kalau lu gamers ya, lu mesti banget nyobain yang namanya Soul series. Banyak Soul series lain yang sekarang dibikin lucu, atau dibikin modelannya kayak Code Vein gitu ya, atau juga kayak apa tuh yang anak gua suka mainin yang gambarnya rubah, apa lantar tampilin aja lah ya. Banyak gitu. Cuman entah kenapa Soul series itu menurut gua harus backgroundnya tuh ya kota-kota England, Paris, yang desain-desain Romawi yang udah hancur gitu. Nah itu gue kena banget sih. Knights, Soldier gitu tuh gue kena banget. Cara gameplay gue kena banget. Secara cerita walaupun gak ada ceritanya, kita cuman dipirit sedikit gue kena banget. Dan ada rasa excitement yang luar biasa saat lu mengalahkan boss atau secret boss, atau ya nemu item mungkin ya, benar kata Tian, atau lu berhasil mengalahkan apa gitu. Karena untuk satu boss itu kadang-kadang gue mesti main sampai 5-10 kali ya. Kadang-kadang bahkan lebih gitu. Kadang-kadang emang lu belum saatnya aja ngalahin ini boss. Lu muter aja dulu, lu kemana terserah.
lu balik lagi. Dan buat temen-temen yang mengira gue main Soul series cuma sekali tamat doang, enggak juga. Yang di Switch itu Dark Souls itu gue main sampai 3 kali. Dark Souls berapa ya? Gue lupa ya. Dark Souls 2 ya kalau nggak salah. Gue 3 kali. Dark Souls 1 gue main sekali. Dark Souls 3 gue main 2 kali kayaknya. Bloodborne gue main 3 kali. Demon's Souls gue main 2 kali. Sekarang Elden Ring gue lanjutin terus. Gue nggak ulang, gue lanjutin aja terus. Jadi gue belum main yang game plus, tapi gue masih lanjutin aja, jalanin aja terus. Gue masih ngoprek-ngoprek, nggak jelas aja. Masih nyari-nyari lagi aja peta-peta apa terus. Dan untuk main Soul series gue, sebenarnya bukan Soul series sih. Untuk semua game yang gue mainin, gue rata-rata tidak pernah ngebuka atau nyontek dari YouTube. Jadi ntar udah tamat, baru gue penasaran. Kalau memang masih bisa dicari lagi, balik, tapi kalau nggak bisa ya game plus. Tapi itu pun dikit banget sih lihat YouTube sih. Gue bukan tipikal gamer yang nyontek-nyontek di YouTube gitu, dan gue juga bukan tipikal gamer yang nyari platinum-platinuman ya. Gue bodo amat sama itu. Gue main hanya untuk excitement gue sendiri dan hanya untuk memuaskan diri gue sendiri. Jadi gue nggak pamer-pamer platinum-platinuman. Selain memang susah banget ngumpulin platinum, guys. Jadi di konten kali ini segitu aja dulu. Gue ngebahas sedikit game yang gue suka ya guys, tapi gue nggak ngebahas detail ke Elden Ring-nya, gue nggak bahas detail ke Resident Evil-nya, gue nggak bahas detail ke Assassin's Creed-nya atau Street Fighter-nya atau apanya, nggak bahas ke mereka. Gue cuma ngebahas secara gamblang, secara garis besar, secara keseluruhan game favorit gue atau genre game favorit gue yang menurut gue worth to share to kalian ya guys ya. Suka nggak suka nggak masalah, ini sudut pandang gua. Konten kali ini kita adem aja, kita nggak usah ribut-ributan, nggak usah aneh-anehan. Kalau ada konten seperti ada pertanyaan yang masuk tadi di Instagram atau di Facebook, gue lupa karena gue bukannya pakai Meta. Itu nanya, ada yang nanya, kalau mau ngusulin ide untuk konten di mana? Di mana aja boleh guys. Di Instagram boleh, kalau ada yang tahu nomor WhatsApp gua juga silakan WhatsApp langsung. Kalau ada yang tahu mau lewat TikTok juga boleh, kalau ada yang mau lewat Facebook juga boleh. Intinya semua sosial media kita silakan ya. Kalau lagi pas di Isekai ketemu sama barista kita yang paling ganteng Tian, kalau mau ngomong sama Tian juga boleh. Jadi bebas aja guys. Dan again, thank you untuk konten kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, dan sawernya di pojok kanan bawah. Michael Chu, raja terakhir di konten kali ini. Gitu aja dulu. Sign out. Kalau ada request mau apa, silahkan tulis di kolom komen yang ini juga boleh ya guys. Oke? Peace out. Thank you buat semuanya.